Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sahabat Nabi di kehidupan abadi, bisa dipanggil sobat. Pada kesempatan ini akan menemani pemirsa TV-mu beserta hadirin yang berada di sini dalam acara Sakinah. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Kabupaten Demak atas undangan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Demak. Di sini sudah ada ibu-ibu yang sudah semangat untuk mengikuti acara. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Selain itu juga ada bapak-bapak yang hebat. Mari kita beri tepuk tangan juga. Pemirsa TV-mu yang berbahagia dan hadirin juga yang hadir pada kesempatan kali ini, kita kembali ditemani oleh dua narasumber kebanggaan kita, yaitu Ustazah Intan dan Ustadz Azad. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Barakallah. Untuk edisi khusus pada kali ini, saya berterima kasih kepada TV-mu karena telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memandu acara pada kali ini, sekaligus kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Demak atas undangannya. Terima kasih. Pada acara kali ini kita akan membahas tentang membangun masyarakat penuh karunia dengan keluarga bahagia. Tentunya setelah mendengar kita menjadi penasaran ya, tertarik. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama mari kita mulai pembahasan. Yang pertama tentang keluarga bahagia. Mungkin akan diuraikan oleh Ustazah Intan. Silakan Ustazah Intan, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, Bapak DRS Wali MS beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Demak, Ibu DRA Hamdana Ahmad MSI beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu dari seluruh pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kami diberi kesempatan untuk sowan bertolabul ilmi, belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama kami datang ke sini, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Masya Allah, begitu indahnya ya suasana persyarikatan di Kabupaten Demak ketika saya bercermin dari cabang Wonosalam. Tadi kita datang surprise ya Pak Asyad ya, Masya Allah luar biasa. Jadi semangat bermuhammadiyahnya, semangat untuk beramal sebanyak-banyaknya, beramal seikhlas-ikhlasnya, dan berilmu yang setinggi-tingginya ini patut kita teladani, patut kita contoh gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ikhtiarkan itu adalah satu usaha yang insya Allah setiap momennya akan dicatat Allah sebagai amal jariah kita yang tiada putus pahalanya. Amin.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin bisa kita sama-sama untuk menyamakan fokus ya. Kita buat semacam yel, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oh, atau mungkin pimpinan daerah sudah punya yel khusus ya? Atau gini untuk mudahnya saja, kalau saya bilang Muhammadiyah Kabupaten Demak, Muhammadiyah Demak itu ya? Muhammadiyah, kalau saya nanti matur Muhammadiyah Demak, maju, jaya, oke, begitu nggih? Kita coba latihan dulu. Muhammadiyah Demak, maju, jaya, oke. Kita coba sekali lagi nggih. Alhamdulillah kompak. Muhammadiyah Demak, maju, jaya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti aja ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita bercermin dari keluarga Luqman Hakim, bahwa kita semua ini hidup di dunia maupun di akhirat nanti kita ingin bersama-sama hidup bahagia nggih? Iya. Dan satu contoh yang dicontohkan oleh Luqman Hakim untuk hidup bahagia itu adalah kuncinya selalu bersyukur. Dengan bersyukur maka hidup kita menjadi lebih indah, hidup kita menjadi lebih mudah. Dengan bersyukur itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bijaksana, sekaligus dengan bersyukur itu hidup kita menjadi bahagia. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Jadi wa may yashkur, barang siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kita dipesan oleh Allah supaya hidup kita bahagia, kita harus banyak bersyukur. Bersyukur terhadap apa Bapak Ibu sekalian? Terhadap apapun yang sudah ditakdirkan, yang sudah diamanahkan kepada kita semua. Karena apa yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada kita semua, insya Allah itu yang terbaik bagi kita semua. Kita diberi kemampuan untuk banyak bicara, misalkan itu ada baiknya. Mungkin juga sebaliknya, kita diciptakan Allah menjadi orang yang pendiam, itu juga ada baiknya. Jadi dengan adanya orang-orang yang beragam gitu, dengan potensi kita yang beragam, insya Allah itu akan membuat kedekatan kita semakin erat. Sebagaimana dicerminkan dalam kehidupan kita di persyarikatan. Di Aisyah misalkan ya, semua potensi yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki, semua diberi wadah untuk diekspresikan di Aisyah. Yang suka ngendikan di depan gitu ya, mungkin akan menjadi seorang mubalighot gitu ya, atau kalau bapak-bapak mubalik gitu ya. Tapi tidak semuanya harus pintar ngendikan ya Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau misalkan yang suka memberi santunan kepada anak-anak yatim atau keluarga duafa, ada wadah yang namanya Majelis Kesejahteraan Sosial. Yang suka di dunia pendidikan ada Majelis Pendidikan Dasar, iya, Majelis Dikdasmen. Nah, itu semua perlu kita syukuri Bapak Ibu sekalian dengan cara memanfaatkan apa yang diamanahkan Allah kepada
kita semua, termasuk ketika kita diberi anak-anak oleh Allah dengan karakter yang beragam gitu ya. Mungkin ada anak kita yang secara akademik tidak pinter-pinter sekali gitu ya, tetapi dalam hal lain misalkan olahraga gitu ya, mereka punya kemampuan yang menonjol. Bahkan misalkan pada suatu ketika kita melihat anak-anak kita kok kemampuannya kurang dari yang lain, kita bisa bersabar Ibu, karena mungkin bisa jadi 2-3 tahun yang akan datang anak-anak kita akan menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Kita hanya perlu bersyukur, kita hanya perlu bersabar untuk melihat bagaimana anak-anak kita belajar, dan juga kita sebagai orang tua perlu belajar bagaimana mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa wujudkan cita-citanya, yaitu hidup berbahagia, hidup yang bisa bermanfaat untuk sesama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua gitu ya, selalu mengedepankan, kalau orang Jawa bilang hidup itu yang sumeleh begitu ya. Iya, sumeleh gitu ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita percaya Allah memberi kita yang terbaik. Kalau di dalam konsep ilmu akhlak itu adalah qanaah. Jadi menerima apapun yang diberikan Allah, kita manfaatkan, kita syukuri untuk beramal yang sebanyak-banyaknya, menyebarkan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira gitu, Mas Sobat. Terima kasih Ustazah Intan atas uraiannya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan uraian tentang keluarga bahagia, kita menuju langkah selanjutnya, yaitu masyarakat penuh karunia. Nah, dalam Mars Aisyah itu dikatakan masyarakat Islam sejati penuh karunia. Gitu Ibu Aisyah, benar? Ya. Nah, ini saya yang bahkan bukan kader Aisyah saja suka menyanyikan sendiri. Nah, tapi kalau sering dinyanyikan apa gunanya jika tidak mengetahui maknanya? Nah, jadi saya serahkan kepada Ustadz Azad untuk menjelaskan makna dari masyarakat penuh karunia. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam tadi sudah dimulai dari yang pembicara, jadi saya kira salam saya adalah bagian dari apa yang tadi sudah sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan gitu ya. Tadi sudah disebutkan ada lagu di Aisyah. We are UAD. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara,
Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia dan seterusnya. Saya kira kalau ibu-ibu hafal semua. Bapak-bapak hafal betul Pak? Coba ya kita tes ya, apa-apa jangan-jangan bapak-bapak nggak hafal Mars Aisyah. Nah, coba saya mulai dengan mari beramal dan berdharma bakti. Wah, nggak hafal ini. Jarang mendampingi kegiatan ibu-ibu Aisyah, harus sering Bapak. Ya, saya hafal karena istri saya itu sering menyanyikan. Ya, tapi tidak pernah kalau menyanyi di kamar mandi, menyanyi Mas Aisyah, tidak pernah. Ya. Insya Allah, kalau tadi sudah sampaikan oleh Ibu Intan tentang keluarga bahagia, saya melihat wajah Bapak Ibu di sini semua, insya Allah ini wajah keluarga bahagia semua. Ya. Ibaratnya kalau ada kemudian cetakan di batuk sini itu kemudian tulisannya B semua, bahagia semua. Nek kalau mahasiswa itu A plus malah. Ya. Insya Allah. Kalau saya bertemu di mana-mana Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan ibu-ibu Aisyah, ya, insya Allah saya selalu melihat wajah-wajah yang bahagia. Meskipun saya yakin, walaupun yang diantara yang bahagia itu semua, itu pasti wakeh masalah. Ya. Di antara yang bahagia itu dan di antara yang bahagia-bahagia itu pasti yo, sing ana utange akeh ya akeh gitu. Nggih napa nggih Bu? Nggih, masalah utang niku insyaallah kabeh duwe utang. Wong negara ya duwe utang, banyak utang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa kebahagiaan tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya masalah, tetapi ditentukan oleh bagaimana cara menghadapi masalah. Nggih. Seorang yang punya masalah itu kadang-kala justru dicintai Allah. Nggih napa nggih? Sing jenenge Kanjeng Nabi Muhammad niku wong sing paling dicintai oleh Allah. Niku gadah masalah mboten? Kathah pundi masalah awak dhewe kalih masalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bayangkan Rasulullah itu kemudian orang yang paling baik sedunia, itu saja masih banyak musuhnya, orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dan yang masalah yang ditanggung Nabi Muhammad, kalau kadang-kadang kita tuh kan masalahnya paling masalah anak, istri, keluarga, nggih. Kemudian ana wong notok lawang niku nggih rada khawatir aja-aja wong nagih utang. Atau kemudian kalau kemudian ada orang yang malam-malam kok kemudian ada suara yang kok menakutkan. Kadangkala kekhawatiran masalah-masalah kita itu masalah yang sifatnya di rumah tangga. Atau kalau bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, masalahnya sekecamatan, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah itu sekabupaten. Tetapi Nabi Muhammad itu masalahnya itu dari mengatur negara sampai kemudian nuwun sewu kadangkala masalah kemudian yang sederhana itu dilaporkan sama Nabi Muhammad. Jadi masalah kadangkala wonten persoalan rumah tangga menika tiang teko lapor kali Nabi Muhammad dan itu semua. Nah sehingga kalau kita melihat masalah kita dengan masalahnya Nabi Muhammad itu janjane mboten napa-napa. Tidak ada apa-apanya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa yang membedakan orang yang beriman atau orang yang bahagia itu bukan dari banyak sedikitnya masalah, tetapi cara mengatasi masalah. Orang yang tidak bahagia, orang yang tidak beriman, cara mengatasi masalahnya niku dia tidak bisa mengatasi cara dengan baik. Ada anak muda ditolak sama pacarnya, kemudian langsung gantung diri. Lumayan nek gantung diri ning wit tomat. Niku jenenge ora gantung diri nggih. Nggih ndelosor. Tapi kemudian ada orang yang kemudian bunuh diri hanya gara-gara diputus pacar. Tapi ada orang yang ketika diputus pacarnya, anak muda diputus pacarnya, lihatlah kamu hari ini berani menolak saya, tunggu 10 tahun lagi.
kamu akan kecewa pernah menolak saya. Wah, gitu. Artinya semua hal dilihat dengan perspektif positif. Sehingga dia tidak sedih dengan itu. Dia bahagia. Itu yang tadi disebutkan oleh Bu Intan tadi dengan bersyukur. Bapak Ibu sekalian, apakah ada sih di dunia ini kejadian yang tidak atas izin Allah? Wonten. Ada enggak di dunia ini kejadian yang tidak atas izin Allah? Semua pasti atas izin Allah. Kalau itu adalah atas izin Allah, atas perkenan Allah, atas kehendak Allah, apakah kita boleh menolak atau boleh tidak meridhoi terhadap keputusan Allah itu? Ya kalau kita tidak ridho terhadap keputusan Allah, itulah ketidakbahagiaan. Maka orang yang bersyukur itu selalu bisa bersyukur atas apapun kejadian yang dialaminya. Karena semua kejadian itu pasti adalah kehendak Allah. Saya sering memberikan satu contoh begini Bapak Ibu sekalian. Di masa zaman Jepang, berotok suwe banget. Ketok wis zaman kuno. Zaman Jepang itu ada orang jalan-jalan di sebuah padang rumput pinggir hutan. Kemudian dia menemukan kuda. Orang jalan-jalan menemukan kuda gratis, orang bayar niku anugerah napa musibah. Melaku-melaku oleh jaran. Ya saiki nek melaku-melaku oleh hadiah door prize motor ngoten hadiah napa musibah. Anugerah napa musibah? Anugerah jalan-jalan kok dapat kuda. Niki kuda liar. Mboten susune tok tapi kuda. Nah, kemudian akhirnya dibawa pulang yang disebut anugerah tadi. Kemudian dinaiki anaknya. Nah, ketika kemudian dinaiki anaknya, kemudian ternyata anaknya jatuh, kakinya patah. Mendapat kuda itu musibah napa anugerah? Loh, tadi katanya anugerah. Ya. Kemudian ternyata mendapatkan kuda itu membuat anaknya kakinya patah gitu. Kakinya anak patah itu anugerah napa musibah? Oh, sikile patah kok anugerah. Musibah nggih? Nah, pada zaman Jepang itu ada kebijakan yang namanya romusa. Semua wong lanang, semua laki-laki yang badannya sehat, semua harus meninggalkan kampungnya, harus meninggalkan keluarganya. Sehingga kemudian semua orang berangkat kecuali yang kakinya tadi patah. Kaki patah niku anugerah napa musibah? Bapak, ibu dan saudara sekalian, kadangkala yang kita sebut musibah itu ternyata anugerah, dan kadangkala untuk kasus-kasus tertentu yang disebut dengan anugerah itu kemudian mendatangkan musibah. Maka kalau semua kejadian itu pasti seizin Allah, kita itu hanya bisa untuk bersyukur. Pilihannya namung niko. Tapi kadangkala tidak semua yang kita dapatkan itu bisa kita pahami, itu perlu disyukuri. Baru 1, 2 tahun, 3 tahun, oh ternyata ini sesuatu yang patut disyukuri. Kadangkala untuk bisa bersyukur itu butuh proses. Maka untuk bisa bersyukur itu butuh sabar, nunggu maksudnya Gusti Allah menika menapa. Nah, jadi semua hal sesungguhnya pada dasarnya itu patut disyukuri. Artinya semua hal yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sumber kebahagiaan. Lalu sekarang masyarakat penuh karunia menika menapa? Masyarakat penuh karunia itu ya masyarakat yang mampu bersyukur atas semua yang diberikan Allah. Kita sudah menjadi bangsa yang bersyukur belum Bapak Ibu sekalian? Bersyukur enggak kita punya tanah air yang sedemikian kaya raya ini? Bersyukur mboten? Bersyukur mboten diparingi lemah sing subur, tanah sing okeh, banyune nggo minum enak, ngoten nggih? Coba bayangkan ketika di Arab itu kan mencari minum aja, ini pun dibuka nih urung-urung, pun pengertian ya.
baru bicara tentang minum saja gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi di dalam apa yang kita patut bersyukur atas semua hal gitu. Di negeri ini semua mudah. Mencari buah-buahan gampang. Mboten sah buah-buahan tidak hanya buah-buahan asli Indonesia. Golek jambu Bangkok yang ning Indonesia ada, gitu Bu. Golek napa? Pepaya Manila saka Filipina nggih wonten to? Wonten napa melih? Thailand, nggih. Ning Jawa golek jambu jeruk Bali kok gampang gitu loh. Nggih, tong dan seng aja dipangan nggih karena digabung jadi tongseng gitu. Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita syukuri itu semua gitu. Itu maka akan menjadi indah dan sebagaimana Allah menyampaikan la in syakartum la idanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kunci kebahagiaan itu apa Bu? Bersyukur. Negeri penuh karunia itu hanya bisa menjadi indah kalau disyukuri. Bersyukur enggak Bu jadi bangsa Indonesia? Bersyukur enggak Bu punya Presiden Pak Jokowi? Nah, ini bukan masalah politik loh nggih. Karena Allah sudah menentukan Pak Jokowi presiden kita, harusnya bersyukur Bu. Caranya bersyukur dengan mendoakan semoga segera terpilih pemimpin yang lebih baik. Ngoten ta Bu nggih? Nah, ngoten to. Itu cara bersyukur yang benar. Nggih, ada orang-orang yang uripe niku mboten bersyukur dengan benar sehingga saben dina niku urusane ketoke bundet, angger nonton TV niku mung senenge mung nesu-nesu. Arep ndobos apa neh ngoten. Niku nek pas iklan sing ndobos lho nggih. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita punya pemimpin-pemimpin juga semua harus disyukuri. Kalau ada pemimpin yang belum amanah, kita doakan semoga amanah. Nek wis didongakne amanah kok ora amanah-amanah, kita doakan semoga diganti yang lebih baik. Pekaten to? We are UAD. Enak mboten nek urip ngeten iki. Nah, banyak orang bisa bahagia kalau dengan cara seperti ini, tapi banyak orang tidak bisa bahagia karena selalu melihat dari sisi yang tidak baik. Indonesia akan makmur, Indonesia akan maju, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang besar kalau kita senantiasa bisa mensyukuri apa-apa yang diberikan Allah. Bahkan nun sewu, belajar tentang keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau anak kita, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Intan. Kalau kita punya anak, nun sewu kadang-kala tidak semua anak niku dalam pelajaran semua bijine apik nggih. Nggih. Kadang-kala nah itu kemudian istilah ojo dibanding-bandingne itu janjane masalah pendidikan niku.
Kok satu dengan satu yang lain jangan disama-samakan karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Marilah kita mulai melihat semua anak kita itu sebagai produk dari karunia Allah. Kalau kita syukuri, maka insya Allah mereka akan berkembang. Kita doakan, kita elus-elus. Bapak sekalian, kadangkala kita itu karena pendidikan kita hanya mengandalkan napa niki Bu? Otak nggih. Wonten sing pendidikan hanya mengandalkan niki ngono jawabane apa Bu? Pecis. Karena sering hanya mengandalkan otak, lupa pada kekuatan doa. Maka ibu-ibu sekalian, doa itu penting untuk kesuksesan anak. Kadangkala anak itu nggih nuwun sewu secara pelajaran kita ora apik, tapi karena doa orang tua dia menjadi sukses. Gitu. Maka jangan sampai dari mulut orang tua, terutama ibu-ibu, menika keluar kata-kata yang tidak baik. Jadi kalau ada anak yang misalnya ibu-ibu sekalian nakal, ampun diseneni. Kalaupun diseneni dengan cara doa yang baik. Kowe ku senengane kerengan, kamu senangnya berkelahi, saya doakan kamu jadi Kapolri. Apa ya seneng Kapolri, ku seneng berkelahi gitu kan. Wah, kamu pinter. Ya, kamu pinter kemudian menyusun mebel. Wah, kamu tak doakan jadi presiden. Wah. Loh, nak, kamu itu seneng aja kok nangis terus. Saya doakan kamu jadi politisi. Wah, apa hubungannya politisi? Biasanya politisi kan seneng politik perhatian. Nangisan. Nggih. Nek nang ngarep wartawan nangis. Nek narono wartawan guyang-guyu. Kula dereng tadi politisi Bapak. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, apapun yang dilakukan anak kita, mari kita apresiasi dengan doa. Nggih. Ada anak yang kemudian dolan terus nganti kulit ireng, ya Allah kowe tak doakake kowe dadi artis walaupun kulitmu hitam, insya Allah kamu kemudian hitam-hitam gula Jawa. Wah, hitam-hitam gula Jawa itu artinya apa? Manis. Nah, selalu yang muncul dari kata-kata kita harus kata-kata yang baik, jangan sampai yang buruk. Demikian juga dengan melihat kondisi apapun yang di sekitar kita. Mari kita lihat dengan cara pandang yang positif. Kita doakan selalu yang muncul dari kata-kata kita yang baik. Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita. Dan tolong ini menjadi hal yang penting Ibu Bapak sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa diam, karena jangan-jangan awak dhewe ngomong sing elek karo malaikat diamini. Gua ser, wah ngoten nek malah ngomong elek kula malah diamini. Jangan sampai sedikit pun ada kata-kata yang buruk terutama untuk anak di sekitar kita. Karena kalau itu nanti kemudian terjadi dan kata-kata orang tua itu kalau istilah zaman riyen malati, gitu. Malati, maka betul-betul dijaga. Semarah apapun katakanlah kata yang baik. Insya Allah kita semua akan bisa mendapatkan berkah dari itu semua. Nah, jadi ibu-ibu bapak sekalian yang kami hormati, kami banggakan, dan insya Allah ini semua insya Allah wajah-wajah yang dirahmati Allah. Insya Allah wajah-wajah sing mungkin rezeki Allah diberikan kepada mereka semua dan dengan berbagai bentuknya. Jangan sampai menganggap rezeki itu selalu duit, gitu. Kadang wong moto duiten dadi apa-apa sing jenenge rezeki iki duit. Tapi insya Allah dari wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang bahagia inilah tercermin rezeki Allah yang maha luar biasa, dan itu kemudian tercermin dalam amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah di Wonosalam ini. Ya. Itu gitu Mas Sobat, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan mungkin bisa difasilitasi gitu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kemudian silahkan di segmen berikutnya nanti kita akan ada monggo kita ngudoroso bareng.
Pertanyaan itu mungkin bukan karena saya bisa menjawab, saya dan Bu Intan juga bisa menjawab, tapi barangkali dengan pertanyaan itu kemudian kita mencoba mendapat inspirasi semua. Okay. Jadi acara kita, acara-acara yang dialogis, ibu-ibu boleh berpendapat, boleh menyampaikan gagasan, kalau itu bisa berwujud pertanyaan atau juga berupa gagasan yang nanti kita bisa bahas bersama sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan persyarikatan kita, Muhammadiyah dan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Wulandari dari PCA Demak Kota. Tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu keluarga bahagia, apa itu masyarakat yang penuh karunia. Nah, pertanyaannya, kami selaku seorang wanita, apalagi seorang ibu, peranan apa yang harus kami perankan di dalam masyarakat yang penuh karunia menuju keluarga yang bahagia, terutama di era digital ini. Karena kita tahu bahwa sekarang ini HP, istilahnya HP ataupun digital luar biasa pentingnya, tetapi peran apa sebagai seorang ibu untuk membuat keluarga kita keluarga yang bahagia penuh karunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Farihah dari PCA Kecamatan Wedung, Pak. Tadi Ustazah membeberkan tentang hidup sakinah, kuncinya adalah syukur dan sabar gitu. Arti syukur adalah qanaah, menerima legowo gitu Pak nggih, Bu. Nah, kalau keadaannya Bu nggih, syukur niku legowo, lilo lan trimo. Nek keadaannya seperti zaman sekarang ini, contohnya petani nggih. Sakniki niku rego pupuk larang tur angel, sedangkan ketika panen nanti gabai rak payu, Pak. Nah, ketika kita tuh gremeng, iki pemerintah iki riye, kok koyok ngene iki. Ya memang semuanya adalah qadarullah. Tapi kita kan gremeng itu termasuk syukur apa tidak, Pak? Terima kasih. Tepuk tangan, Ibu. Langsung. Gini aja. Terima Ya, kasih lanjut. Bu Ning nggih. Bu Ning dari Demak Kota sama Bu Farikah dari Cabang Wedung nggih. Ya. Kalau kita melihat saat sekarang ini memang tantangannya semakin banyak ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian nggih, terutama dengan adanya perubahan yang cepat, kemajuan di bidang perkembangan di bidang teknologi informasi. Satu sisi sebenarnya banyak aspek positifnya Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin ada efek-efek lain yang diakibatkan oleh media sosial yang sekarang sedang kita gemari dan sangat dekat dengan kita. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bersikap bijak gitu ya, saat menggunakan perangkat media sosial maupun saat kita berhubungan dengan anak-anak kita, karena biar bagaimanapun kita sebagai orang tua adalah contoh terdekat bagi putra-putri kita nggih. Kalau kita jadi kalau gadget, gawai itu kan sebuah teknologi yang tidak bisa kita tolak nggih Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita berorganisasi juga memanfaatkan gadget. Anak-anak kita belajar juga memanfaatkan HP. Dan kita sebagai orang tua, terutama ketika kita berorganisasi memanfaatkan HP, beraisyah, bermuhammadiyah kan untuk hal-hal positif nggih. Tentunya anak-anak kita akan melihat bagaimana orang tua memanfaatkan apa yang kita punya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama ya, kita harus memberi tauladan yang baik. Jadi memberi tauladan yang bijak gitu ya, yang arif, bagaimana berinteraksi dengan IT gitu ya. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam tarbiyatul aulad gitu ya, adalah pengawasan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak kita juga, bagi mereka memanfaatkan
media sosial yang mereka punya, memanfaatkan HP yang mereka punya, sekaligus pertemanan yang mereka miliki. Baik itu pertemanan di dunia nyata, apalagi pertemanan di dunia maya. Karena seringkali teman-teman di dunia maya ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan realita ya Bapak Ibu sekalian. Uang kita misalkan membuat, bukan kita ya, ada orang-orang tertentu yang mencatat nama orang besar, orang terkenal untuk dibuat akun, itu banyak nggih. Nah, apalagi kita sering mendengar ya, kemarin kan kalau kita pada saat Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar itu kan dilonceng sebuah gerakan, yaitu namanya Gaca nggih Bapak Ibu sekalian. Gaca singkatan dari apa? Iya, Gerakan Aisyah Cinta Anak. Karena apa Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah Aisyah meluncurkan Gaca gitu ya. Karena kasus kekerasan terhadap anak-anak itu semakin meningkat, terutama lewat IT, lewat media sosial gitu ya. Kejahatan seksual lewat dunia maya, cybercrime gitu ya. Itu banyak dialami oleh anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak kita itu ada yang sering berteman dengan akun yang tidak jelas. We are UAD. Misalkan seorang gadis ABG dicek gitu ya sama sebuah akun yang wajahnya tampan gitu ya, wajahnya cakep, keren kayak artis Korea misalkan begitu ya. Kemudian namanya juga keren gitu ya, kekinian gitu ya, yang sesuai dengan kira-kira dengan selera anak muda. Itu seringkali terbawa kemudian ketika sudah, kalau biasanya anak-anak muda itu kan sukanya diperhatikan gitu ya, kalau sudah dipuji, kemudian di alam gitu. Seringkali apapun yang diperintahkan itu dilakukan, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalkan diminta fotonya, diminta videonya gitu ya. Nah, di alam itu biasanya kelepek-kelepek gitu. Iya, biasanya apapun diberikan begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi fungsinya kita sebagai orang tua itu adalah memantau perkembangan anak-anak kita sekaligus memantau pertemanan mereka. Tidak hanya anak-anak yang kita lahirkan secara biologis ya, tetapi juga anak-anak yang ada di sekitar kita. Karena meskipun anak-anak yang di sekitar kita itu tidak kita lahirkan gitu ya, mereka akan berinteraksi dengan anak-anak kita. Dan tanggung jawab kita sebagai aktivis, sebagai penggiat Aisyah adalah sahabat bagi anak-anak, memberi perlindungan, memberi kenyamanan agar anak-anak itu kemudian bisa berkembang secara optimal, baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kekerasan itu hanya fisik ya Bu ya, tetapi justru pada banyak kejadian gitu ya, kekerasan secara psikis itu lebih membuat efek yang menakutkan di masa yang akan datang ya Bu ya. Mungkin kalau luka fisik itu bisa disembuhkan ya Ibu Bu ya, dengan obat, dengan
pengobatan yang teratur, insya Allah bisa sembuh ya. Tetapi kalau sakit psikis itu butuh terapi tertentu. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati untuk mendampingi anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita agar mereka bisa memanfaatkan kemajuan IT ini dengan bijak, begitu ya. Kemudian yang kedua dari Bu Farihah, Pak Asyad. Iya, saya kan mungkin nambahin juga untuk Bu Sinten, Buning dari jadi Demak. yang pertama kan kita selalu lihat di dalam Bapak Ibu sekalian, kita punya HP, semua punya HP Bapak sekalian. Coba diangkat tuh HP ini. Harta kita ini. Wah, HP ini kira-kira naik nyumbang Muhammadiyah mesti akeh HP ini HP gini. Wong zaman beras napa Bu? Gabah murah. Nggih HP-ne tetep apik gitu. Berarti perlu disyukuri mboten Bu? Iya, alhamdulillah. Yang pertama tentang tadi yang saya sampaikan Bu Ning. Pertama kita selalu melihat semua hal itu punya sisi baik dan sisi buruk. Apa yang disampaikan oleh Bu Intan tadi tentang bagaimana ancaman-ancaman dari gadget itu, ya kita harus melihat itu adalah sisi buruk dan bagaimana kemudian kita mencegahnya, peran orang tua dan kita. Nah, kita sendiri nun sewu, kadangkala apakah kita sudah bisa mengoptimalkan semua yang kita miliki itu dengan baik? Nah, yang namanya bersyukur menika menapa Ibu sekalian? Bersyukur itu sesuatu, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan bertambah kedekatannya dengan Allah. Kira-kira kalau kita memiliki ini semakin jauh atau semakin dekat dengan Allah? Kula tanglet. Saya tanya ya Bapak Ibu sekalian, kita emang kan padha ngangkat duwe HP kabeh to nggih? HP yang kita miliki ini membuat kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah? Semakin dekat, alhamdulillah. Semakin dekat ning karo guyu. Artinya itu masih punya harapan, berdoa betul-betul semakin dekat. Saya optimis, saya positive thinking Bapak sekalian, bahwa kita semua ingin dengan apapun yang kita miliki itu semakin dekat kepada Allah. Mulai dinten iki nggih Bu, dipikirkan bagaimana caranya agar HP yang kita miliki itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena di dalam HP ini banyak sekali aplikasi, napa mawon saged mlebu. Nah, kalau yang kita lakukan dengan komunikasi, menyebarkan kebaikan, men-share ayat-ayat Al-Quran yang berhikmah, insya Allah niku pahala atau dosa? Pahala. Itu adalah ladang pahala. Yang namanya pahala mendekatkan diri kita kepada Allah atau menjauhkan diri kita kepada Allah. Nah, maka gunakanlah semua hal untuk sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang justru menjauhkan diri kita kepada Allah, berarti kita belum bisa bersyukur. Kalau kita belum bisa bersyukur, kira-kira kita tambah bahagia, tambah susah. Nah, jadi bahagia dan tidak bahagia kita yang memilih. Duwe HP kepengen tambah bahagia apa kepengen tambah susah, kita sendiri yang akan menentukan, yaitu dengan cara apakah kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah atau untuk menjauhkan diri kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi peran apa sih yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan yang kita miliki untuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Kepada yang kedua tadi pertanyaan Bu Sinten? Bu Farihah, Bu. Nggih. Kira-kira memang nek awak dhewe goleki keadaan itu susah kabeh. Zaman pandemi ini sing ora susah sinten to, Bu? Sing ora susah niku bakul vaksin. Dan saya lihat di sini ketoke ora ana wajah-wajah bakul vaksin. Nggih to? Ketoke lho ora ana sing wajah-wajah bakul vaksin. Gitu. Malah korban. Nah, tetapi Ibu sekalian, apakah dalam masa pandemi itu tidak ada yang perlu disyukuri? Banyak sekali.
gabah larang ning isi, maka nek wong Jawa niku ada istilah ngeten Bu. Tuna satak badi sana. Awak dhewe mungkin nek sakniki gabahe iki rada murah ya tetap iso alhamdulillah isih duwe sanak sing akeh misale ngoten. Nah, cuma begini Bu sekalian, bukan berarti kemudian itu mengurangi daya kritis kita. Tentu saja kepada para pejabat yang menentukan kebijakan-kebijakan agar gabah jangan sampai kemudian jatuh harganya, harus kita sampaikan kritik itu. Tetapi itu tidak dengan membuat kita menjadi tidak bersyukur atas apapun yang diberikan Allah. Selalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaya ngono kok dadak disyukuri. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin 1 hari 2 hari ini kita tidak paham kaya ngono kuwi ngopo. Kenapa Allah mendatangkan itu? Tapi barangkali 3 tahun kemudian kita tahu. Nabi Yusuf, nggih. Nabi Yusuf pernah bermimpi apa itu Bu Intan? Sapi kurus di ada nggih. Ada sapi kurus memakan sapi yang gemuk. Nah, ternyata ada musim yang memang harus dilalui. Coba Ibu sekalian, di musim yang harus kekeringan, kesusahan yang harus dilalui itu, kira-kira kalau kemudian diisi dengan yang susah-susah, itu tambah susah apa tambah say? Nah, tambah susah. Maka rumusnya kan gampang Bu, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ngerti Bu? Bu, menawi ibu-ibu gadah garwa niku rencah gek tesih 6 niku bagus mboten Bu? Bagus mboten? Sakniki rada sepuh niku tambah bagus napa tambah ra bagus? Tambah bagus nek lagi bar gajian. Nggih janjane padha wae nggih to Bu nggih. Riyen bagus saiki nggih tetep bagus. Ning banyak orang kemudian kowe mbiyen bagus Pak, saiki kok rupamu ya arep tak syukuri apa ning ngoten. Kira-kira kalau ada yang berkata begitu, uripe nang rumah tangga niku bahagia apa mboten? Ya enggak mungkin bahagia. Wong samben dina ndelok bapake kok senep. Pak, biyen kowe parfume ayu, parfume kuwi wangi, saiki parfume PPO, Remason, balsem. Bisa enggak itu kemudian bahagia? Enggak, Bu. Maka mari, kenyataan itu adalah fakta bersama. Tetapi banyak sekali fakta-fakta yang lain tetap bisa kita syukuri. Kalau kita ngurusi sing nuwun sewu nggih, sing akeh kabeh yo ngalami dan kemudian memperbesar kesusahan itu, hati kita tidak akan bahagia. Karunia Allah yang banyak sekali itu bisa hilang. Contoh paling sederhana, kita itu masih dibebaskan. Tidak ada pajak bagi mereka yang bernapas. Coba nek ambekan, samben ambekan kowe tak bayar, kudu bayar 100, awak dhewe niku setahun bayar pinten? Wah. Kenapa? Kenapa ini enggak kita syukuri ngoten nggih? Artinya terlalu banyak yang kita syukuri. Bukan berarti melupakan masalah, tetapi kemudian kita terus akan mengatasi masalah tanpa melupakan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur punya, ternyata ada teman kita yang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz dan Ustadzah. Ini bahasa televisi saja yang maksudnya kata penutup ngoten nggih. Binan dulu aja. Buka dulu kok tak bisa. Nggih, Bapak sekalian, jadi Bapak sekalian, kami bersyukur atas apa yang kehadiran kami di sini, insya Allah ini bagian dari silaturahim. Nggih, Bapak sekalian, sesuatu yang sangat-sangat kami bersyukur, karena sekali lagi dengan bersyukur itulah saya hanya bisa berbahagia. Modal kula urip bahagia ning siji, syukur. Nek awak kula pun mboten gadah syukur, kalau saya tidak punya rasa syukur, urip kula niku mboten bahagia, Pak.
Jadi marilah kita bersyukur karena modal kita untuk bersyukur itu cuma satu, bahagia. Bahagia itu cuma satu modalnya, yaitu bersyukur. Duwe duit 5.000 disyukuri bahagia mboten Bu? Duwe duit 1 juta disyukuri bahagia mboten? Nah, insya Allah duwe duit sithik akeh nek disyukuri bahagia, ning luwih seneng meleh nek duwe duit akeh disyukuri. Engko nek dikon milih duwe duit 1 yuta bersyukur apa duwe duit 5 yuta ora bersyukur, milih pundi? Nek kula tetep milih 5 yuta dan bersyukur ngoten nggih. Nah, tapi insya Allah berapapun yang diberikan Allah kita bersyukur. Mari kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, sekali lagi marilah kita lihat semua hal dari sisi rasa syukur. Nek durung bisa bersyukur, kalau belum bisa bersyukur sabar, endi to sing kudu disyukuri kuwi. Nah, tapi kata kunci kebahagiaan itu bersyukur. Demikian juga kita akan bisa menjadi bahagia kalau melihat ya, masyarakat akan bisa menjadi bahagia kalau setiap masyarakat itu bisa melihat nilai-nilai karunia Allah yang diberikan kepada masyarakat itu. Nek durung ndonga, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah mendatangkan yang kita harapkan itu. Nek urung misalnya di dalam masyarakat itu kok kemudian masih banyak kezaliman, tugas kita untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sambil berdoa semoga digantikanlah orang-orang yang mendatangkan kemungkaran itu dengan kemakrufan. Sekali lagi kita bersyukur dan terus berusaha untuk mendatangkan apa-apa yang terus akan kita syukuri. Saya kira itu, Bu Intan. Bapak Ibu sekalian, kita yang di Aisyah sering ini ya menyebut keluarga yang bahagia adalah keluarga sakinah dan masyarakat yang penuh karunia adalah qaryah thayyibah dan baldah thayyibah. Ya, sampai juga kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Demak atas undangannya. Semoga kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan lain dan dalam topik yang lain. Dan juga bagi pemirsa TV-mu, jangan sedih, masih ada edisi Sakinah berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.